أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan oleh Allah umur, mudah-mudahan kita dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyambung daripada pelajaran kita yang telah lewat, adapun qadar itu maka yaitu bahwa jangan engkau lebihi makan itu sepertiganya perut. Jadi kan makan ini kan supaya semalam yang sampai artinya apa kita tuh tak makan yang haram. Karena makan yang haram itu berefek samping kepada ibadah kita, ada diterima, dan juga apa sudah jelas hadis Nabi orang makan yang haram itu masuk neraka. Nah jadi supaya jangan sampai tak makan yang haram, makan itu kadang terlalu banyak kayaknya. Secukupnya aja, jangan terlalu berlebih-lebihan, terlalu banyak penyaman-nyaman, banyak-banyak. Ya sesekali misalnya kita ada makanan nyaman. Nah jadi harus apa, jangan terlalu banyak bandarnya sendiri. Nah kadarnya makan itu sama kalau semalam kan waktunya makan itu sekurang-kurangnya sih bahwa engkau cukupkan sehari semalam itu dengan sekali makan itu sama. Sehari semalam makannya sehari semalam, seharian semalam sekali aja. Nah itu sudah umur kita adalah ulun pak, awak biarlah. Nah itu pula kadarnya makan maksudnya banyaknya sahabat sepertiga perut. Nah jadi tergantung tangkinya tuh. Kayak gila kira-kira paling sangat ambil sawanjo gitu. Halus ya Allah. Kalau belum 2 piring wajar kan. Karena ibaratnya kan ibarat mobil adalah ini bosok. Kalau taksi kota kan beda ya Allah. Sesuai bahan katanya kenalnya gitu. Nah jadi sepertiga perut itu pada sama. Jadi jangan sebenarnya kita anggap orang yang makan 3 piring makan jamnya aja. Jangan. Kalau memang iya tangkinya buat 5 piring ya Pak. Nah sudah melarang perut. Amunnya orang yang memang tangkinya ibaratnya itu 3 piring, lalu inya makan 2 piring, berarti kan itu ya Allah 2/3 hanya mengisi. Maka disuruh di sepertiga aja, sepertiga perut. Ya kan sepertiga juga tadi. Nah dibagi 3, cuma kita tidak tahu apa.
Ya kalau takarannya kok. Dan jenisnya itu bahwa jangan engkau tutup akan makanan yang lezat-lezat seadanya saja. Daripada beberapa makanan, jadi macam-macam makanan nanti makan lain orang pengantinan lah itu kan supaya orang ada yang selera ini ada itu. Nak seorang makan di rumahnya ini. Tetapi memadailah dengan barang yang engkau dapat akan dia apa adanya aja. Bila makan di rumah adanya itu maksudnya jangan tapi pindah macam-macam kan gitu. Apalagi lelakian yang misalnya lah dapat lagi macam-macam makanan lawan bini duitnya sedikit diulungi. Nah, iya dan berbini itu kadang di pasar terlambat hanya kulit. Apa lambat nggak pikir akadnya menjadi akad nukar. Nah supaya duitnya cukup, duit banyak kayak di rumah cuma anak laki dulu sedikit aja amalan. Jadi, nah kita dulu aja kayak apalagi bentang buahnya Allah datang. Pokoknya bila keisukan nak ke pasar minta duit. Apa kadarnya iwak sayur berapa jenak laki 50 julungan tangan 200 nasawa kalau minyak kurang lain nanti kayak pacil menggendong malahan hanya ada suara dari aku nah 200 dijulungi pada minta 50 pas boleh ke rumah ada salah kelebihan sampai ke rumah pulang sebagai istri nang jujur ditanggung laki habis kasih duit ada lebihannya 100 lebihannya simpani kalau perlu apa rumahnya mana maaf di sini karena isuk boleh pulang 50 isuknya berlebihan pulang 100 pulakan nilai kawan kalau baju orang para pimpinan pulang. Nah jadi kayak itu loh. Jadi kata pengalihi lawan laki anak nomor bajuannya. Nah di pulun ada anak nomor baju, anak duit labian pulangkan itulah pulun kepalakan baju. Kayak apa? Alhamdulillah jangan bagi kada keluar duit aku. Nah, sudah dengaran laki pamalan rumah sakit banyak lebih menjulungi duit yang diperluakan 150 aja. Nah, dijulungi 50 tulik mana boleh pulang mana angsurannya aja. Oh, kayak ini. Ya, tapi ini ada semestinya berubah-ubah. Ada semestinya setrok-setrok beban pikiran terlalu berat. Nah jadi apa yang adanya makan sudah. Tapi mun babinya pulang lawan lagi lah. Mun duitnya ada jangan dua kali bersama 2 kali terus duitnya ya dari disimpan ke satu baju. Maka bagi sah pulang sama pada babini yang laki itu kan kadang-kadang gitu aja bahasa makan iwak hari ini makan seorang nggak ada minta duit berlebihan maksudnya satu laki aja namanya sah. Nah apa beneran tinggi nah beneran tinggi pun hari-hari iwak hari nah itu ini pada paham badannya. Jadi saling menyayangi, menghargai. Nah ini menghargai lagi, nah kayak apa lagi supaya bahagia, nah kayak apa lagi supaya sehat. Nah lagi kayak itu juga, jadi sama. Nah, jadi saling menyayangi. Maka jadinya nampak rukun rumah tangga rame. Nah kalau sampai 2 tahun batas miah pulang. Orang sudah tua ini ada lagi waktu batasnya cuma rukun nyaman. Awin kanung, ya pikiran tidak ada beban. Nampak umur 30
Maka jikalau kuasa engkau atas melazimkan yang 3 perkara yang tersebut itu, niscaya gugurlah daripadamu kesusahan menuntut akan syahwat. Nanti ini kadarnya, waktunya berdekat. Awalnya dimakan tadi jangan nantang nyaman-nyaman, kalau jadi ikan pun jangan murah aja lah harganya, terjangkau kan, namun nantang makan, ya hendak makan lain seperber, ya ada di rumah orang yang berbahasa awal gitu, ada orang pakjuk, kalau soal itu berapa 200 juta, yang duitnya banyak. Dan yang lezat-lezat, nah jadi jangan menuntut nang syawat dan nang lezat-lezat. Mun nak katuju mawarung nang ini ya hafal. Pada pun diurang di mana ya warung nang bedanya mah diatur ya. Wah, hafal tuh dan. Nang kali bisa mawarung di bingung. Uli ka hulu sungai adang makan, ada salah satu makan sampai ke hulu sungai. Sehingga di sini kalau ada pas, hendak singgah sini kalau ada aja. Sudah harus sekarang sampai. Nah, dia terakhir kenapa makan di rumah yang ada paham, mencari warung paham gimana. Nah, jadi kalau jarsidin adalah artinya apa adanya, jangan terlalu menuntut syahwat dan nyaman-nyaman. Dan kuasa engkau kemudian daripada itu atas meninggalkan makanan yang subhan. Karena udah kada terlalu banyak, jadi lalu kada terlalu banyak membutuhkan apa aja duit, lalu kawan menjaga halal aja. Nyemunnya karena hendak nyaman-nyaman terus, pakaian hendak larang, makanan hendak nyaman-nyaman, duitnya ada cukup, nah ya lalu macam-macam yang tak pikirkan dok. Nyemun menuruti nafsu aja terus kada ada habisnya, saya kisah. Ada kawan dibatasi nafsu ini, namun jadi dulu kita harus kawannya ada kawan, ada kawannya. Sudah dipadahi dalam Al-Quran kan, al-haqut dakasur tentang syahwat. Ada kawan, mun kada kita arasif, udah menjadi manusia dewan nafsu aktif itu bentuk dengan sabana udah Allah wa itakir wayanya. Jadi mau diambilnya mau yang tinggi. Dan dapat engkau bahwa tiada bahkan engkau akan makanan itu melainkan makanan yang halal juga. Tapi ada juga orang bahkan itu berwasiat kawan anak. Amun aku tolak akhlak pada taat yang katakan habis umur. Ujian yang kuitan nih, namun makan tentu yang nyaman, dimakan jangan ada nyaman. Wasiat nih, sekalinya anak-anak beda-beda pendapat. Nang lain, nang seiko, mama, nang makan, nang nyaman, ya nang kawan harus. Kada sampai setahun warisan habis. Ada nang seikonya, mama, nang nyaman-nyaman, ya baru kapal, hanya makan. Jadi punya para lapar itu masih dingin, gitulah iwak kari nyaman saja. Hari biasanya ada beli iwak, lawan yang nyamannya baru lapar. Nasi bersambung aja nyaman. Ulun kayaknya harus kita tersambung ini kayaknya dari awalan perjalanan nonton TV, boleh nonton 12 tahun lapar, belanja kan malam-malam sudah balik. Ya sudah buka pagi ada nasi, makan nasi bareng sambalnya bersambung, pas makan apa bajunya lampu. Jadi kita pada kira sama makan lagi. Padahal mengenang dasar sejuran adalah merasa sanggup seikuman kita rasa kita punya untuk biasanya. Ini rupanya karena kelaparan sanggup nyaman. Ada sengaja pembelian. Nah, jadi artinya apa? Bila makhluk itu lapar, makanan apa aja insya Allah asal nyaman aja adalah. Biar nak kaya apa nyamannya, mun parut panjang, ada nyaman lagi.
udah banyak benar lalu tawari orang, nah nih dia tadi orang sate kambing, gulai misalnya itulah, apalagi nih sop tulang, nyaman-nyaman, tapi baru banyak benar udah minta maaf pada orang aja kalau awal lagi, nah gitu kan. Coba deh kita ditang nyaman-nyaman dari taruh kapal, baca. Jadi pun anda melindungi ongkos terkait itu adalah maksudnya bukan anak bapak mantar untuk menjaga memelihara jangan makan syubhat apalagi haram. Karena itu bahwa makanan yang halal itu sangat sedikit pada masa ini dan tiada memadai yang halal itu dengan segala syahwat. Enak nyaman-nyaman ya tadi. Ada terkisah tadi pada Rasulullah Arab, apalagi beliau pulang lagi. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa amma malbasuka falyakun gharduka minhu al-harri wal barad wa satral awrat wa kullu ma dafa'al barada an raksika walau kalan suatan bidanikin fatalamu ghairihi fudulun minka yudayyu zamanaka wa yusimu kasyughula ad-daima wal ana'al qa'im fi tahsilihi fil kasbi marratan. Kedua ini wabit pami ukuran ini ada bagus minal haram wasyubhat wa qisbiha ma tadfa'u bihi al-harra wal barada an badanika fa kullu ma hasala maqsudan lilibasi illam taqtaqi bi khasati qadarihi wa jinsihi lam yakun laka waqafun wa jadi apa? Lam yakun laka mautifun wa maradun. Ba'dahu ba'dul mimman la yamla'u batnahu illa turab. La yamla'u batnahu illa turab. Artinya dan adapun pakaianmu ya, maka hendaklah ada kasatmu daripada memakai akan kain itu menolakkan panas harap dan menolakkan sejuk. Artinya pakaian itu kalau hari panas jangan kepanasan. Nah, itu sekadar itu aja. Kalau hari dingin, menolakkan dinginan. Artinya hari terlalu dingin benar itu aja. Nya sama aja orang lebih memang beda juga. Nah melarang benar ya Allah. Ya nang baju apa malahnya nang sampai beberapa juta itu. Allah tadi sampai terus kata Allah. Dia ada biasa mendapat apa itu nang baju kaos tangan pendek 40 juta harganya. Mensyukuri nikmat yang Allah beri gunakan. Duitnya banyak benar. Dan menutupi aurat, jadi itu aja pakaian itu. Ini pakaiannya larang tapi larang. Binian kan, saya larang tapi larang. Kesian lagi. Maka tiap-tiap pakaian yang menolakkan sejuk dingin daripada kepalamu, dan jikalau ada ia satu kupiah kalam swasta yang harganya 1 danik. 1 danik itu berapa? 1 dirham, yakni 1 dirham sekalipun. Niscaya memadailah akan dikau, maka karena menuntut yang lain yang lebih
daripada yang demikian itu menghilangkan zamanmu masak dan melazimkan akan engkau masgul sibuk yang daim. Nah, teman daim terus di dalam menghasilkan akan dia terkadang dengan berusaha, nah kita sedih ibaratan, dan terkadang dengan tamak. Ini ada baik, usaha masih bagus di tamak, ia akan setengah daripada yang haram. Nah, terkadang ada tahu lagi ini akan benar dan yang syubhat, dan kiaskan olehmu dengan yang demikian itu pakaian yang mengeluarkan sejuk dan panas daripada badanmu. Maka tiap-tiap pakaian yang hina kadarnya, jaga kita tunang kurang, dan jenisnya apa tadi itu makisat khamina khasatin tadi khasatin tadi itulah namina. Dan jenisnya niscaya tiada bagimu yang menghasilkan maksud itu ya. Jika tiada memadai dengan dia di dalam pakaian yang hina kadarnya dan jenisnya, niscaya tiada bagimu berhenti meskipun tadi tiada berhenti kepada kesudahan dan tiada tempat kembali. Meskipun wafaratun tempat kembali pun adalah sudahnya juga seorang ya, kembali kepada yang lainnya. Kemudian daripadanya, tetapi adalah engkau itu daripada seorang yang tiada memenuhi akan perutnya itu. Nah, apa tadi yang lompat tahu tadi, melainkan debu yang di dalam kubur juga. Nah, jadi artinya namun kita dijelaskanlah naksakada menutup aurat, manahani daripada panas atau kedinginan, cukup aja sadani yang ada baju pakaian adalah kadang larang toh. Coba kalau hanya sudah hendak larang-larang, hendak banyak lah, nah itu jadi ada habisnya. Ada habisnya ya, dan tadi lam yakun laka mautipun ada tempat berhenti wa maratu tempat kembali. Bapak napa? Nah, itu tadi la yang nauban naumila turab. Munangkai itu cara mati aja sampai. Jadi kada bisa membatasi maksudnya itu. Kalau menuruti nafsu aja. Apalagi mun begini adalah nampi nakal tujuh nampak aksi badannya itu iya nampak pakaian kada mau nang murah-murah supan dan mau pasar warnanya mau pakaian yang murah-murah saja supannya bajunya ini sama harganya 300 ini kan emang apa kan nyunnya bajunya namanya tadi lain ya kira lain tenang orang makan tujuh bahasa bertanding gitu dan saya kurang bunyi pada pegang dokan 2 juta jangan dokan dikimul ampun benar 3 juta ini mana kamu dokan dibejar aja itu pulang atau pandir pulang 4 juta di dokan di Surabaya nyatai pesawat 2 kali pulang balik ya Allah karena kalau pandir bisa langsung ziarah oleh semua ya Allah atau haulan harganya di sana, nah itu harganya berapa misalnya ditambahkan lawan fokus tiket pulang balik, nah belarang sama tadinya ada kalahnya ya Allah, ada yang kalah parkir, kalau kita mengukurnya 3 juta setengah, 3 juta aja mau taksi ya Allah, tiket pulang balik, 2 juta ya. Ya Allah. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa kadzalika annal maskana
Ini tabaita bimaksudihi kapan kasama'u saqafan. Masyaallah, dia dalam ini. Wal ardu mustaqirran fa in ghalabaka hurran wa baradan wa 'alaika bil masajid. Nah, ini surah itu ini. Baik qalam tamaskana khassan qala 'alaika wa sarafa ilaika aksar umrika. Fa'umruka huwa bidha'atuka summa illa yasaraka qasdun minal ha'id siwa qawni ha'ilan bainaka wa bainal absar wa minas suqub siwa qawnihi dafi'an lil aqar fa'akhadta tarhabu hida wa tuzayyiru suqub faqad tawarrakta fi mahwahu wa yub'iduka Rahika apa yudhidu karakikun wahaya jami'u darurati umrika wa ini tasarta alaiha takarraguta lillah wa qadar ta'ala tazawudi li akhiratika wal isti'dad li khatimatika ya khatimatika. Artinya dan demikian lagi tempat kediaman. Nah, itu kan tempat diam itu tadilah pakaian, makanan kan tiga macam adalah punya enam sadar-sadar aja insyaallah akan sampai tak haram di sini. Nah, kalau ini bisa maka apa pakaian apa tempat tinggal adalah ada satu nah itu. Dan demikian lagi tempat kediaman jikalau engkau memadai cukup dengan tempat maksudmu niscaya maksudmu artinya maksudmu ini artinya kita seorang aja nih memadailah engkau dengan langit itu ada rumahmu ya. Cukup langit ya yang merah apa nah itu kan dan langit sebagai atapnya dan bumi itu tempat tutupmu bacaannya benar-benar tempat tutupmu artinya apa? Maka ya ini bujuk-bujuk dari hotel Ambon katanya langsung atap sebagai apa? Langit sebagai atap rumah. Maka jikalau boleh akan dikau panas matahari, nah ini kan panas benar, kata rumah ini kayak apa? Atau boleh akan dikau sejuk dingin, maka lazimkan olehmu dengan diam di dalam masjid dan kepada rumah jilat. Kuring di masjid sejak. Maka jika engkau tuntut akan tempat kediaman yang tertentu, artinya khusus rumah seorang nih. Niscaya lanjut kesusahan tuntutmu itu panjang waktunya dan terpaliknya kepadanya itu kebanyakan umurmu banyak dan ulang antara situ di sini dan adalah umurmu itu yaitu muda di dalam dunia yang mendapatkan laba di dalam akhirat. Jadi umurnya adalah modal kita di dalam dunia untuk mendapatkan keuntungan di akhirat. Kemudian jikalau mudah bagimu tempat kediaman yang tertentu itu awal misalnya adalah mengulang rumah kita ya saya lakukan maka jangan engkau kasar daripada pagar itu yang lain daripada keadaannya itu dinding yang antaramu dan antara sesuatu yang kelihatan dengan mata. Nah, jadi pun tak maulah rumah dia artinya tempat khusus kawat yoko dindingnya awingnya bahasa kita ada orang melihat kadang sampai 45 meter tingginya itu kira-kira 2 meter gitu ada apa aja itu lah cukup aja itu jadi kan ada banyak marwakan bata papan 2 meteran semua ya orang. Tapi ada tukang yang ada pintar, papan 4 meter kita tak bisa menawingi 2 meter itu tukang yang ada pintar. Ada orang yang handap. Yang
sidir cukup aja punya memang hendak rumah khusus dan supaya kawak artinya nampak rumah seorang orang ada melihat orang seorang bagian tiga kayak segala macam cukup. Nah sekadar ada kelihatan dengan mata. Dan jangan engkau kosong daripada atap rumah itu yang lain daripada keadaannya itu menolakkan bagi hujan. Nah sekadar mana ini hujan-hujan jangan kau hujanan gitu kan. Dan panas juga. Namun kita kan atap rumah aja ya Allah negara variasi segala macam. Dan demikian lagi segala pekerjaanmu itu, maka seyogianya engkau simpunkan sakadar hajatnya. Nah, itu jadi nampak itu ya sakadar hajatnya. Yang tak dapat tiada, tulisannya kayak itu Pak. Daripada yang tak dapat tiada daripadanya, artinya nak memang harus ada kalau ada kayaknya. Dan jikalau engkau simpunkan yang demikian itu niscaya selesai engkau kepada berbuat ibadah. Nah, itu tuh. Dan jikalau engkau simpunkan yang demikian itu niscaya selesai engkau kepada berbuat ibadah akan Allah Ta'ala. Artinya engkau ada terlalu mewah rumah, jadi kan lebih banyak waktu, artinya mencari duit kesan pulang rumah. Nah banyak waktu untuk ibadah. Dan puasa engkau atas mengambil bagi akhiratmu, dan puasa engkau mensediakan bagi sesuatu yang membawa kepada yang terlebih baik kesudahan. Sudahan matimu. Dan dengar olehmu akan wasiat Imam Al-Ghazali yang tersebut itu supaya baik kesudahan matimu itu. Menang kayak masalah tempat tinggal kita bilang ada kawal. Ini suraman nenek namanya Nabi Isa amanahkan duit. Dimana sampainya guling di masjid, ada guling di dalam di teras, apalagi di sini nyaman aja teras masjid luas, isinya banyak hajat, nyaman benar, ada bayar pulang. Nyaman guling di masjid itu boleh aja, karena ada guling dipahami di masjid. Nah, ada kuliah. Ampun apa ya? Faidah fi bayani faidatun fi bayani ma yahfadhu bihi iman yuhfadhu bihi imanul abdi wa yahsul khatim. Ini suatu faidah pada menyatakan yang dipeliharakan dengan dia akan iman seseorang hamba dan jadi baik ia kesudahan matinya. Dan supaya artinya iman terjaga, matinya husnul khotimah. Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala, dzakara shahibul ustadil arifin rahimahullahu taala an Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma yahfadhu yuhfadhu alal abdi al-iman. Faqala sallallahu alaihi wasallam man ahabba anna Allah ta'ala yahfadhu alaihi al-iman hatta yalqahu yawmal qiyamah fal yusalli kulla lailatin ba'da sunnatil maghrib qabla an yatakallama
Yaqra'u bi kulli rak'atin Fatihatul Kitab marratan wa qul huwallahu ahad sita marrat wa qul a'udzu birabbil falaq marratan wa qul a'udzu birabbin nas marratan wa yusallimu minhuma. Ini rakaat pertama bersama fa inna Allah yaqra'u alaihi iman hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah. Wa zada fi riwayatin ukhra annahu yaqra'u inna anzalna fi lailatul qadr marrah qabla qul huwallahu ahad. Fa idza sallama sabbahallaha khamsa asara marrah. Ini sembahyang Ibnu Imam. Artinya telah menyebutkan oleh Syekh yang mempunyai kitab Mustadul Arifin rahimahullahu ta'ala daripada Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, aku bertanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada yang memeliharakan atas hamba Allah akan imannya, nah, supaya iman terjaga terpelihara hingga mendapat ia akan dia pada hari kiamat, hanya sampai mati. Maka sabdanya, hendaklah engkau berbuat, sabda itu kan Nabi adalah hendaklah engkau berbuat sembahyang pada tiap-tiap malam. Nah, di tiap-tiap malam lah. Kemudian daripada sembahyang sunat maghrib, dahulu daripada berkata-kata. Nah, artinya jangan lupa batin, tiba sembahyang, bawirin, sembahyang Ba'diyah maghrib, hanya sembahyang ini. Sembahyangnya jangan bapatir dulu. Artinya kalau kan sembahyang sunat bapatir jangan. Langsung pulang berdiri supaya 2 rakaat. Padahal engkau baca di dalam tiap-tiap rakaat itu Fatihatul Kitab. Nah, Fatihatul Kitab mimun kada hafal ya Al-Fatihah ya juga Al-Fatihah sekali dan qul huwallahu ahad 6 kali dan qul a'udzu birabbil falaq sekali dan qul a'udzu birabbin nas sekali. Jadi di 2 rakaat sama. Rakaat pertama, kedua sama ayatnya, sama bacaannya. Jadi setelah Fatihah wajah tetap dibaca karena wajibnya maksudnya adalah Fatihah. Baca qul huwallahu 6 kali. Habis itu pulang qul a'udzu birabbil falaq sekali, habis itu qul a'udzu birabbin nas sekali, lalu salam. Kemudian daripada 2 rakaat itu maka bahwasanya Allah Ta'ala memeliharakan atas imannya hingga ia mendapati ia dengan dia dalam hari kiamat sampai berjumpa Allah. Dan menambahi oleh yang mempunyai kitab Mustadul Arifin itu di dalam riwayat yang lain. Jadi ada riwayat lain bahwasanya membacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar sekali dahulu daripada qul huwallahu ahad 6 kali itu. Nah, jadi itu rakaat pertama sama, yang kedua lah Fatihah. Fatihah hanya apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar sekali. Iba itu hanya apa? Qul huwallahu ahad kali. Hanya qul a'udzu birabbil falaq sampai ke surah salam. Hanya qul a'udzu birabbin nas. Rakaat pertama, rakaat kedua sama. Nah,
Baik, bacaannya sama aja seperti biasa, rukuk sujud sama bacaannya lah sama, cuman beda niat lawan bacaan suratnya tergantung. Maka apabila memberi salam untuk 2 rakaat, nah biasa juga tahiyatnya salam. Nah daripada 2 rakaat itu maka mengucap ia akan tasbih. Nah, akan Allah Ta'ala 15 kali. Nama tasbihnya terserah subhanallah, 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 bihamdihi, subhanallah, bihamdihi, subhanallah, atau apa subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, panjang. Sekali dapat. Demikianlah disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu di dalam kitabnya yang bernama Minanul Kubra. Salah, makmul Minanul Kubra. Ada dalam kata yang Minan, ya, ada dalam Minanul Kubra. Dan berkata ia kemudian daripada hadis ini katanya fa'alaika ya akhi bil muwadhabati ala dzalika wa amsalihi wa la takun min khairin tajdani samarata dzalika sururan yaumul qiyamah walhamdulillahirabbil alamin. Artinya maka lazimkan olehmu hai saudaraku dengan mengakali atas berbuat akan yang demikian itu. Artinya digawi rutin dan yang seumpamanya. Dan jangan engkau segan, jangan kulir kita daripada berbuat kebajikan itu supaya engkau dapat faidah yang demikian itu, beberapa kesukaan, kesenangan di dalam hari kiamat ini ada berdasarnya dapat kesenangan dan segala puji itu bagi Allah Tuhan sekalian. Dan adalah dinamakan sembahyang yang disebut oleh Syekh Ibrahim Al-Qurdi akan sembahyang hifdzul iman serta awabin, ada juga menyebutnya awabin. Dan lagi ia menyebutkan doa yang dibaca kemudian daripada sembahyang ini. Nah, dalam doa kami andai kata kita baca doa ini sudah cukup, tapi andai kata dibaca itu lebih baik. Di dalam kitab dan hadis Nabi itu kan sembahyangnya aja ini supaya sesuai dengan sembahyangnya ada dalam doanya. Di dalam kitab yang bernama Iqalul Qawabin Litaqarrubi bin Nawafil, inilah doanya yang dibaca. Allahumma saddidni bil iman wahfadhu alayya fi hayati wa inda wafati wa ba'da mamati. Ada panjang deh. Artinya hai Tuhanku, teguhkan olehmu akan aku dengan iman dan peliharakan olehmu akan iman itu atas aku di dalam hidupku dan pada ketika wafatku dan kemudian daripada matiku. Demikianlah dinaskan oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi di dalam kitabnya Futuhatul Makkiyah. Dan demikian lagi berkata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani kan saya dulu. Nah jadi anak menggawe salah awalnya dan sembahyangnya barang dulu. Nah, doanya ada apa? Nah, amunnya kan ada doanya pada ulama hajilah ada kitabnya dan kitab Anwar Habibi ada panjang doanya Allahumma saddidni bil iman wa fadhu alayya fi hayati wa inda wafati wa ba'da mamati. Sekalian tidak boleh. Allahumma saddidni bil iman wa fadhu alayya fi hayati wa inda wafati wa ba'da mamati. Allahumma saddidni bil iman wa fadhu alayya fi hayati wa inda wafati wa ba'da mamati. Tapi
Tapi berdoa itulah pemulaannya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma shalli salawat kan hanya pambihannya Rasulullah SAW. Bahkan wa ba'da mamati dari Rasulullah SAW. Sembahyangnya usalli sembahyang sunat biasa aja. Kalau usalli sunat raka'atan lillahi ta'ala Allahu akbar. Atau misalnya hendak dikhususkan usalli salatan tahiyyatul iman misalnya. Tapi sembahyang biasa aja gitu. Apa ada tersebutkan? Usalli sunat raka'atan adalah baca wajah, baca Fatihah, baca inna sekali, qul huwallahu ahad sekali, qul a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali. Rakaat pertama kedua sama. Untuk baca tasbih 15 kali ya Pak. Begitu aja doa Allahumma saddidni bil iman wa hafidhu alayya fi hayati wa ba'da mamati wa inda wafati wa ba'da mamati. Ya Allah saddidni bil iman wa